Pasti banyak banget dari kalian yang nonton video ini kalau kalian tuh udah melakukan hal yang terbaik terhadap bisnis kalian, tapi bisnis kalian tuh tetap aja gagal. Mungkin kalian penasaran kenapa alasannya? Sini, gue bakalan kasih tahu jawabannya. Alasan pertama, kenapa bisnis kalian itu selalu gagal? Karena kalian tidak menerapkan satu buah konsep yang diucapkan oleh Charlie Munger. Konsep apa itu? Ini adalah sebuah konsep yang selalu gua genggam di tangan gua. Agar apa? Agar bisnis gua tuh bisa sustain sampai bertahun-tahun. Apa yang dikatakan Charlie Munger? Charlie Munger pernah berkata, pikir kebalik, dan pikir kebalik. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau kalian melakukan sebuah bisnis, kalian harus berpikir kebalik. Gimana caranya supaya bisnis kalian itu cepat gagal, cepat hancur, cepat bangkrut. Misalnya, kalian punya bisnis F&B. Kalian harus berpikir gimana caranya supaya bisnis kalian tuh cepat bangkrut. Oh, yang pertama, kalian harus menyajikan makanan yang benar-benar gak enak. Oh, yang kedua, kalian harus memberikan pelayanan yang sangat-sangat buruk. Oh, yang ketiga, kalian harus menyiapkan bahan-bahan baku yang benar-benar udah basi. Sehingga apa? Sehingga customer kalian tuh nggak bakal pernah balik lagi. Dan toko kalian, hasil bakalan cepet tutup. Nah, kalian tuh harus berpikir hal seperti itu. Supaya apa? Supaya kalian tuh nggak melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi, dengan adanya konsep ini, mempermudah kalian supaya kalian tuh benar-benar bisa sustain membangun bisnis kalian. Agar bisnis kalian tuh berkembang sampai bertahun-tahun lamanya. Oke, clear ya? Jadi itu adalah alasan pertama kenapa bisnis kalian itu selalu cepat bangkrut. Yang kedua, kalian tidak menerapkan sebagaimana layaknya kalau bisnis itu adalah sebuah ilmu sosial. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalian tuh harus membuat bisnis yang benar-benar harus terus-menerus berinteraksi dengan customer maupun dengan calon customer kalian. Jadi misalkan, kalau kalian membangun satu brand, kalian tuh harus benar-benar bersosialisasi dengan customer kalian ataupun dengan calon customer kalian. Mereka tuh inginnya apa sih? Mereka tuh menginginkan brand lu tuh seperti apa sih? Mereka tuh menginginkan produk dari brand lu tuh seperti apa sih? Jadi kalian tuh harus terus-terusan bersosialisasi dengan customer maupun calon customer kalian. Supaya apa? Supaya calon customer kalian tuh merasa, oh brand ini benar-benar melayani gua loh. Oh brand ini tuh benar-benar ngedengerin apa yang gua mau loh. Oh brand itu benar-benar mengatasi apa yang selama ini menjadi masalah gua loh. Jadi seperti itu guys, kalian tuh harus membuat sebuah brand yang bisa bersosialisasi dengan seluruh customer kalian. Dan semua ini berlaku untuk seluruh jenis bisnis. Mau itu F&B, mau itu jasa, mau itu apapun, semua itu bisnis adalah ilmu sosial. Jadi kalian harus ingat kalau customer itu adalah seorang raja. Bagaimana kalian tuh brand ingin membuat mereka tuh nyaman dan terus-menerus ada di samping kalian. Supaya apa? Supaya mereka tuh support dengan brand kalian dan mereka tuh bisa membuat bisnis kalian tuh berkembang. Dengan cara mereka membeli produk yang mereka inginkan dan bermanfaat untuk mereka. Oke, clear ya? Itu merupakan alasan kedua kenapa bisnis kalian tuh selalu gagal. Alasan ketiga, kenapa bisnis kalian itu selalu gagal, ini sedikit menyinggung alasan nomor 2, yaitu kalian selalu berfokuskan untuk mendapatkan uang dengan cepat. Itu benar-benar nggak bakal bikin bisnis kalian itu berkembang. Kenapa? Karena tujuan kalian tuh hanya uang. Sementara, kalian tuh harus membuat produk yang bermanfaat untuk masyarakat atau calon customer kalian. Contohnya gue aja, oke? Gue bikin bisnis parfum, tapi gue mindsetnya tuh ingin cepet dapat duit. Yang dimana gue bakalan asal-asalan, yang penting jadi aja itu parfum, nggak ada unique selling point-nya, nggak ada manfaatnya buat orang lain, nggak ada keunikannya sama sekali buat orang lain, dan hasilnya apa? Hasilnya gue bakalan dapetin dead stock yang bener-bener banyak di gudang. Kenapa? Karena brand gue nggak ada bedanya dengan brand lain. Makanya dari itu kalian harus berpikir, gimana caranya supaya brand gue ini bermanfaat bagi orang lain, dan kalian harus jadi beda dari brand-brand yang lain. Kita contoh lagi ke gue deh. Gue punya brand parfum yang dimana gue udah dirikan selama 2 tahun lebih. Yang dimana gue memiliki unique selling point, yaitu brand parfum yang harganya terjangkau, tapi wanginya itu gue racik sendiri di sebuah lab. Ada nggak brand kayak gitu? Nggak ada kan? Kalian bayangin parfum brand mana yang punya harga 100 ribuan, tapi hasil wanginya itu berdasarkan hasil uji lab. Dan gua sendiri yang mengekstrak semua materialnya. Sehingga tercipta apa? Tercipta satu botol parfum yang bisa bikin wanginya tuh benar-benar indah. Dan itu merupakan sebuah pembeda dari brand lainnya. Yang dimana brand lain itu hanya bergelut di bidang ya refillan, ya entah itu duplikat, KW, replika, apalah itu semuanya, kecuali brand gua. Dan percaya nggak percaya, kalau kalian lakuin hal itu, uang bakalan datang mengalir secara otomatis ke genggaman tangan kalian. Kenapa? Karena hanya kalian yang punya keunikan tersebut.
Which is kalau kalian naikin harganya dan hanya kalian yang punya produk tersebut, kalian bakalan tajir melintir. Jadi ingat, nggak perlu kalian pikirin uang itu sebagai tujuan akhir. Kalian hanya perlu fokus terhadap apa impact yang bisa produk kalian itu berikan kepada customer kalian. Sesimpel itu ya. Jadi itu adalah merupakan 3 alasan kenapa bisnis kalian tuh selalu gagal. Jadi buat kalian yang merasakan hal tersebut, coba kalian introspeksi diri dan lakukan lagi dari awal. Sehingga apa? Sehingga bisnis kalian tuh bisa sustain bertahun-tahun seperti layaknya yang gua lakukan.